Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu. Yang lalu kita sudah sampai pembuatan akun data baru, maka kita akan melanjutkan menghapus data akun ya. Ini kita masih melanjutkan yang pertemuan satu. Nah, di sini menghapus data akun, kita harus pilih dulu command center, lalu klik account list, kemudian klik tanda panah di sebelah kiri atau double klik pada akun yang ingin dihapus. Maka kita masuk ke ABSS-nya, yaitu klik command center, terus klik akun, dan klik akun list. Nah, di sini tinggal kita cari yang mana yang akan kita hapus. Nah, di sini kan yang akan kita hapus adalah di bagian expense yang Wage and Salaries. Ya, ini yang akan kita hapus seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya kalian masuk dulu ke tab expense, lalu cari yang akan kalian hapus. Nah, ini Wage and Salaries. Lalu kalian double klik atau klik tanda panah yang ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah, di sini ada nih, pilih menu edit, klik delete account. Maka kita klik menu edit, lalu klik delete account. Nah, di sini sudah terhapus ya, yang tadi Wax and Salaries-nya. Itu cara untuk menghapus akun. Nah, misalnya di akun yang lain juga kalian salah penamaan atau ternyata ada yang namanya sama tetapi nomor akunnya berbeda, mau kalian hapus atau kalian juga tiba-tiba kelebihan input, misalnya klik new pada saat itu kan oke, maka di sini tetap ada dan sebenarnya itu data tidak dipakai, bisa kalian hapus ya. Oke, selanjutnya kita akan merubah data akun atau edit data akun ya. Di sini caranya ketik command center akun list sama seperti tadi, lalu double klik akunnya. Nah, di sini tampilan akan seperti ini, lalu kalian ubah akun name-nya, lalu diklik OK. Nah, ini yang akan kita rubah. Yang pertama adalah general check account ya. Jadi caranya ini kalian seperti ini tidak apa-apa karena masuknya sama kan account list tadi command center account list tampilannya seperti ini. Maka yang pertama adalah general check account. Nah, di sini general check account kita ganti name-nya menjadi cash. Maka di sini kita double klik atau klik tanda panah yang sebelah kiri. Nah, kita ganti akun name-nya. Yang lainnya tidak perlu kalian ganti, cukup akun name-nya saja yang kalian ganti. Di sini ganti menjadi cash. Kalau sudah, kalian klik OK. Sama, untuk yang selanjutnya juga sama nih. Undeposit fund, payroll, PAT, paid up capital, sampai return earning. Ini kita ganti name-nya. Yang kedua kita ganti adalah undeposit fund menjadi Bank Mandiri. Ini kita double klik di sini, berarti kita ganti menjadi Bank Mandiri. Lalu klik OK. Selanjutnya adalah payroll check account. Di sini payroll check account kita, atau bisa saja kalian klik edit seperti ini, sama caranya banyak. Kita ganti menjadi piutang dagang. Piutang dagang, klik OK. Jadi bisa di double klik, bisa klik tanda panah yang sebelah kiri, atau kalian posisikan kursornya pada akun yang akan kalian ganti, lalu kalian klik edit, sama saja ya. Selanjutnya adalah PAT collected. Yuk kita cari PAT itu di kita masuk ke account saja. Di sini kita cari dulu dia masuknya ini ya. Saat itu masuknya ke liability, ada PAT paid. Di sini yang akan kita ganti PAT collected sama PAT paid. PAT collected kita ganti pajak masukan, yang paid-nya kita ganti pajak keluaran. Ini berarti kita ganti pajak keluaran. Kalau yang
collected-nya kita ganti menjadi pajak masukan. Oke, selanjutnya adalah paid up capital, prefer pemilik. Oke, kita cari lagi di sini. Paid capital, ini ada di equity, nomor akunnya 3, 2000. Ini kita ganti menjadi namanya adalah prefer pemilik. Prefer pemilik. Oke. Kalau sudah, selanjutnya kita ganti trade creditor menjadi hutang gaji. Kemudiannya trade creditor ada di sini. Liability ternyata trade creditor di sini kita ganti menjadi hutang gaji. Lalu selanjutnya adalah retained earning. Cari retained earning ada di mana? Ada di equity, retained earning-nya kita ganti menjadi laba di bahan. Nah, sudah kita ganti semua ya, yang tadi sudah sesuai nih, ini sudah kita ganti semua, kita close saja. Lalu langkah selanjutnya adalah pembuatan link account. Nah, di sini ada kita buat link account dengan tadi account listnya ya. Nah, di sini ada account dan banking link account. Caranya gimana? Caranya dengan pilih menu setup, link account dan banking account. Nah, kita masuk, kita klik setup, lalu link account, dan ada account and banking account. Nah, ini kita masukkan. Nah, untuk si equity account sama bank account-nya kita sesuaikan saja di sini. Di sini equity-nya adalah 3999. Apakah sudah sama? Oke, sudah sama, berarti 3999. Jika sudah sama, biarkan saja, tidak perlu diganti. Lalu bank account-nya adalah 1.200, yaitu Bank Mandiri. Kita lihat di sini, bank account-nya sudah sama Bank Mandiri, jadi tidak perlu kalian ganti-ganti lagi. Nah, yang kita samakan hanya dua ini. Kalau sudah, kita klik OK. Ini sudah sama ya, kita klik OK. Ini adalah penjelasannya, apa sih dari yang tadi di link account. Nah, di sini ada equity account for current earning. Ini untuk menampung selisih laba atau rugi, saldo dari jumlah account income, cost of sales, expense plus other income. Yang dapat juga dinamakan dengan laba atau rugi tahun periode berjalan. Jadi, kalau equity account ini adalah dia untuk seperti memberitahu atau menampung selisih dari laba atau ruginya itu berapa setiap periode. Misalnya tahun ini ruginya berapa atau labanya berapa, dan nanti tahun depan juga berapa, gitu ya. Lalu yang equity account for retained earning untuk menampung laba rugi pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi ke pemilik dan telah dilakukan tutup buku tahunan. Nah, ini telah tutup buku tahunan. Nah, bisa jadi nih kalau misalnya yang equity account ini kan kalau yang berjalan berarti pada saat ini sudah bisa ditentukan nih laba ruginya berapa. Misalnya 3 bulan, oh sudah ketahuan nih ada laba atau rugi. Nah, kalau yang kedua ini dia sudah tutup buku, yaitu biasanya di akhir tahun. Yang ketiga, equity account for historical balancing untuk menampung seluruh saldo debit dan kredit pada masa pengisian saldo awal. Nah, ini untuk jika saldo debit sama kreditnya ada selisih pada saat kita pengisian saldo awal, makanya kan di saldo awal biasanya diusahakan harus balance ya, supaya tidak ada selisih. Tapi kalau ada selisih, nah si equity account inilah, historical balancing inilah yang akan menampungnya. Lalu ada bank account for undeposited fund sama, nah akun ini itu untuk menampung penerimaan dari customer yang berbentuk giro belum jatuh tempo. Jadi kalau yang keempat ini dia bentuknya giro, kalau yang ini kan bisa saja tunai atau kredit. Oke, selanjutnya kita buat link account lagi, tetapi ini link accountnya untuk purchase. Kalau tadi kan untuk akun
Nih, kalau yang pertama kan tadi untuk account and banking, kalau ini untuk purchase-nya. Caranya gimana? Caranya sama, setup link account, hanya berubah di pemilihannya di purchase account. Nah, di sini kita masuk ke base-nya, setup link account. Tadi kan yang pertama kita pilihnya account dan banking account, sekarang kita pilihnya yang purchase account. Nah, sampai muncul seperti ini, lalu angka-angkanya di sini kita samakan. Apakah sudah sama? Oke, di sini liability account, tracking payable, hutang dagang sama kas 1000 sama 1100. Apakah sudah sama? Oke, 2000 sama 1100 sudah sama ya, hutang gaji dan kas. Lalu di sini I can receive item without a supplier bill-nya di unchecklist. Ini berarti kita unchecklist. Lalu I pay freight on purchase-nya di sini ada 622.000 freight paid. Nah, ini sudah sama. Terus yang I take diskon juga dia potongan pembelian 55.000. Nah, ini masih berbeda ya. Kalau berbeda tinggal kita samakan saja nih dengan account list-nya 55.000. Kita cari ini potongan pembelian. Kita klik, kita pilih, lalu kita klik use account. Selanjutnya yang I pay charge for late payment, di sini kita lihat 6.500 biaya bunga. Nah, sudah sama atau belum? Kalau belum sama, diklik yang tanda segitiga ini, lalu kita cari di sini. Tadi kita cari menjadi biaya bunga. Di 65.000 kita cari di sini nih biaya bunga kalau sudah use account. Nah, jika sudah sama seperti jika sudah sama seperti tadi, maka kita klik OK ya ke ini. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini tadi adalah penjelasan dari ini ya. Ini penjelasannya bisa kalian baca. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan data pajak. Caranya gimana? Nah, di sini kan ada 3, ada INP, NT, sama VAT atau import dirty, non-taxable, value added tax. Sedangkan yang sering kita gunakan adalah PPN ya, pajak pertambahan nilai. Maka kita akan membuat data pajak yang baru. Caranya gimana? Pilih menulis, lalu tax code. Oke, kita masuk ke sini. Pilih menulis, lalu tax code. Nah, di sini ada 3, sama ya, seperti di sini. Lalu kalau sudah, klik untuk membuat data pajak yang baru, kemudian isi data pajaknya, lalu oke. Nah, ini data pajak baru yang PPN, yaitu pajak pertambahan nilai, maka kita buat baru. Caranya klik new, lalu tax code-nya adalah PPN, kalian enter, deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Di sini value added tax tipenya sama, value added tax, terus rate-nya 10%. Di sini tinggal dikasih saja 10%. Oke. Sudah ya, lalu link account-nya kita masukkan di sini, pajak masukan dan pajak keluaran. Sudah sama ya, pajak masukan dan pajak keluaran. Link card-nya dikosongkan, kalau sudah diklik OK, lalu kita klik OK. Nah, ini untuk pembuatan data pajak baru. Nah, sudah ada di sini pajak pertambahan nilai. Oh, ini untuk apabila kita sudah selesai, kita backup, kemarin sudah ya. Nah, ini untuk sampai yang pajak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pertemuan 2. Di sini ada setup master data, perusahaan dengan konsep single currency. Nah, pembuatan data pelanggan. Nah, jadi yang namanya perusahaan itu kan harus ada pelanggannya, harus ada si menjualnya dan lain-lain. Ini kita buat data pelanggannya. Di sini ada 3, ada PT Reksadana, PT Pelumat, PP Samil Kreatif. Caranya seperti apa? Caranya pilih card file, lalu klik card list. Kalau sudah tampil awal menu card list, klik new. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Tinggal kalian masukkan saja. Ini contohnya ya.
Nah, kita masukkan yang pertama tadi caranya adalah ini di close dulu, kita masuk ke card file, lalu card list. Nah, di sini kan ada customer supplier. Nah, ini kan belum ada apa-apanya nih, belum ada datanya, maka kita klik ini, lalu masuk ke sini. Jangan lupa card tipenya, karena kita mau membuat data pelanggan, maka di sini card type-nya adalah customer. Tinggal masukkan namanya siapa, PT Resa Dana. PT Resa Dana. Resa Dana, lalu di enter. Nah, ini sudah muncul semuanya. Currency-nya tetap IDR, card ID-nya C001. Lalu location address-nya itu nih Jalan Cempaka Putih nomor 7. Ininya biarkan saja, ganti ini saja. Cempaka Putih nomor 7. City-nya Jakarta. Lalu masukkan nomor teleponnya 02147875 0247 247 875. Nah, seperti ini. Kalau sudah semuanya kalian klik oke. Nah, ini sudah ada ya di sini peta reksadana. Lalu kita buat lagi untuk yang PT Pelumat dan PT Syamil Kreatif. Caranya masih sama ya. Ini tinggal diklik new saja, tipenya masih customer, lalu tinggal diketikkan PT Pelumat, name customer-nya. Kalau sudah di enter, masukkan card ID-nya berarti C002 ya, ini. Terus alamatnya di Jalan Garuda nomor 9. Berarti di sini Jalan Garuda nomor 9. City-nya Jakarta. Lalu nomor teleponnya adalah 021 676766 021 6766. Nah, jika misalnya kalian mau bikin yang baru, bisa langsung klik OK atau klik new lagi ya. Terus masih tipenya customer, kita masukkan CV Syamil Kreatif. Di sini CV Syamil Kreatif. Ya, kreatif. ID-nya berarti C003. Alamatnya itu Jalan Nusantara nomor 11. Nomor 11. City-nya Jakarta. Terus nomor teleponnya 021767676668. 021767676668. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, sudah ada 3 ya. Sudah ada PT Reksadana, PT Pelumat, dan PT SCV Syamil Kreatif. Sudah sesuai dengan data pelanggan yang akan kita buat. Nah, selanjutnya kita buat data pemasok. Caranya seperti apa? Caranya sama. Ini seperti ini sama. Hanya bedanya card type-nya kalian ganti menjadi supplier. Karena yang tadi kita ganti adalah customer ya. Nah, card type-nya kalian ganti supplier, lalu kalian masukkan nama pemasok, ID-nya, alamat, dan nomor telepon. Ini tinggal diklik new saja. Card type-nya kita ganti menjadi supplier. Name-nya adalah CV BPA Jaya. CV BPA Jaya. Lalu card-nya S001. Card ID-nya. Jalannya, ininya alamatnya Jalan Pahlawan nomor 13. Nomor 13. City-nya adalah Jakarta. Nah, nomor teleponnya di sini 021 87 80 825. 021 87 80 825.
Oke, kita klik new lagi saja karena kita masih membuat data supplier. Maka di sini ada PT Elektro. PT Elektro. Di sini berarti ini adalah S002, lalu alamatnya Jalan Merdeka nomor 15, Merdeka nomor 15, titiknya adalah Jakarta. Jangan lupa nomor handphonenya 898544. 898544. Nah, jika sudah kita klik OK karena untuk data supplier hanya 2. Nah, ini kan tampilan all-nya. Kalau misalnya mau lihat customer-nya saja tinggal diklik tab customer. Di sini ada Syamil Kreatif, Reksadana, dan Bluemart. Kalau mau lihat supplier-nya di sini ada TV BP Ajaya dan PT Elektro. Selanjutnya kita buat setelah membuat data karyawan. Nah, data karyawan juga sama cara pembuatannya. Bedanya di mana? Hanya tipenya saja yang diganti menjadi employee. Maka di sini kita klik. Nah, card type-nya kita ganti employee. Lalu name-nya, namanya adalah Sophie. Nah, ini terserah ya mau di last name atau di first name. Nah, ini tidak boleh kosong last name-nya, maka kita masukkan di last name-nya saja. Card ID-nya E001. Lalu alamatnya tidak ada, kosongkan saja, berarti hanya cukup seperti ini saja untuk si Shopee. Cukup seperti itu saja. Kalau sudah kita masukkan yang kedua, last name-nya adalah Iska. Berarti di sini adalah E002. Kalau sudah kita klik oke. Nah, kita lihat di sini employee-nya ada Iska sama Sophie ya. Sudah nih, ini Sophie, nah Iska dan Sophie. Nah, ini untuk yang pembuatan data karyawan. Selanjutnya, setelah kita membuat data karyawan, kita akan masuk ke pencatatan neraca saldonya. Nah, caranya seperti apa? Di sini pilih menu setup balance account opening balance. Maka ini kita close dulu. Kita ganti menjadi setup, ya, tadi masuk ke menu setup, balance, lalu account opening balance, sampai muncul seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Lalu masukkan nominal-nominal yang ada di sini. Kalian masukkan semuanya nih, nominalnya nih 20.500.000, masukkan ke sini. Sampai di sini amount left to balance alokatifnya adalah 0, ya. Jadi dimasukkan semuanya dari kas, misalnya 20.500.000. Di sini kita masukkan 20.500.000. 20.500.000 betul. Bank Mandiri 38.500.000. Ini ya. Sampai dengan laba ditahan. Nah, kalau data dalam kurung begini berarti kalian buat minus dulu ya. Nah, ini kalian masukkan sampai laba ditahan, tapi di sininya harus amount left-nya harus 0. Itu baru dikatakan balance ya. Oke. Seperti itu. Kalau sudah diisi semua, maka amount left to balance alokatifnya adalah 00 ya. Jadi 0 semuanya. Kalau sudah 00 itu sudah betul. Nah, ini ada hutang bank. Kalau misalnya kalian masih di sini hutang dagang, tinggal diganti dulu saja menjadi hutang bank. Nah, seperti yang di model ini, di sini kan ada hutang bank. Nah, untuk 25.000 itu awalnya adalah hutang dagang, tinggal diganti saja menjadi hutang bank. Ini amount di alokatifnya harus 0. Nah, ini sudah balance ya, sudah bisa kita klik OK. Maka kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Selanjutnya adalah pencatatan saldo piutang. Di sini ada nama pelanggan, saldo piutangnya berapa, invoice-nya apa. Nah, caranya gimana? Caranya pilih menu setup balance customer
balance. Maka di sini ada setup, balance, customer, balance. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja si saldo piutangnya berapa. Misal di sini ada PT Reksadana, saldo piutangnya 1.250.000 dengan nomor invoice INV 01. Kita masukkan saja di sini, klik Reksadana. Belum ada ya, maka kita klik Add. Nih, di sini ada PT Reksadana. Ya, di sini. Nah, sudah, kalau sudah kita pilih reksadana, nomor invoice-nya tinggal diketikkan saja di sini berarti INV strip 01, ya, INV strip 01. Tanggalnya di sini 30/12/19, ya, berarti di sini 31 Desember 2019, 31 Desember 31/12/2019, ya, itu 31/12 bisa saja seperti ini. Kalau misalnya begini berarti kalian harus carinya panjang ya. Kalau misalnya mau sesuai format di sini ini berarti 31 Desember 2019 sama saja. Terus untuk customer PO-nya biarkan saja, memo-nya biarkan saja, tax including-nya berarti di sini 1.250.000, ya. Terus NT-nya terus di sini non tax. Oke. Kalau sudah nih customer name pemberian data sesuai dengan kebutuhan, klik record. Di sini berarti tinggal kita klik record. Maka di sini pada saat masuk ke PT Reksadana di sini sudah ada otomatis. Nah, selanjutnya sama untuk yang kedua dan ketiga. Di sini ada si PT Pelumat sama Samuel Kreatif. Ini sama, nih invoice-nya juga. Untuk tanggalnya disamakan saja dengan yang Reksadana ya. Di sini berarti kita tinggal access, ini kita klik OK saja, tinggal diganti menjadi Pelumat, di customer. Di sini berarti INV strip 02, tanggalnya sama, biarkan saja. Customer PO-nya juga tinggal dimasukkan si ininya, saldo piutangnya 24.50. Nah, tinggal masukin saja di sini 2.450.000. Kalau sudah, kita klik record. Selanjutnya yang terakhir. Ini sudah ada ya, yang terakhir adalah Samuel Kreatif. Kita masukkan di sini PT Samuel Kreatif. Berarti di sini INV strip 03. Tanggalnya biarkan saja. Terus masukin total including tax-nya 850.000. Ya. Kalau sudah diklik record, ini bisa di close. Sudah ada semua ya di sini ya untuk piutangnya. Kalau sudah kita bisa close. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan saldo hutang. Nah, di sini sama caranya, hanya bedanya di supplier balance ya. Nah, di sini ada si PBAP Ajaya dan PT Elektro. Nah, kita masukkan ke sini untuk tanggalnya masih sama ya. Jadi di sini kita masuk ke setup, balance, sama tadi adalah kita masuknya ke supplier balance ya di sini. Terus kita klik add purchase. Di sini masukkan dulu PT BA Jaya. Ya, PT BP Ajaya. Lalu INV 03, PU-nya INV 03. Tanggalnya tadi kita masukkan saja di sini 31/12/2019. Supplier invoice-nya biarkan saja, lalu masukin total including tax-nya 6.750.000. 6.750.000. Nah, sudah. Kalau sudah, ininya dibiarkan saja tax code-nya. Kalau sudah diklik record.
Selanjutnya yang kedua dengan cara yang sama, ini masuk PT Elektro, lalu tinggal dimasukkan invoice-nya, ya. Invoice-nya berarti NV04, Z04, tanggal yang sama, biarkan saja masukkan total inclusive-nya yaitu 10.125.000. 10.125.000. Nah, kalau sudah kita klik record, tinggal kita samakan apakah sudah sama si BPA Jaya 6.750.000 dan PT Elektro 10.125.000. Kalau sudah kita klik close. Kita masuk ke tahap selanjutnya. Ini sudah ya, pencatatan saldo hutang sudah. Nah, kalau sudah ke pencatatan persediaan barang, jadi kita masuk ke persediaan barang. Nah, inilah masuk ke persediaan barang. Caranya pilih menu inventory, lalu pilih item list sampai muncul seperti ini. Oke, kita masuk ke menu inventory, lalu masuk ke item list sampai muncul seperti ini. Jika sudah, maka kita klik new. Nah, di sini kita klik new sampai muncul seperti ini. Lalu tinggal kita masukkan saja nih, isi data persediaan barang sesuai dengan kebutuhan, klik OK. Catatan I buy item, terus I sell this item, sama I inventory this itemnya itu harus semuanya di checklist. Ini berarti tiga-tiganya di checklist. Jadi maksudnya kan di sini kita membeli barang untuk dijual lagi, terus barangnya juga akan dijual kembali. Sama apabila nilai yang dijual tersebut dicatat dalam rekening persediaan inventory, maka ini kita membeli untuk membeli item, terus kita akan menjual lagi, sama dicatat nih apa saja yang sudah kita beli. Tinggal dimasukkan saja sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama yaitu B01, item number-nya, di enter. Di sini name-nya adalah portable food meat. Portable food meat, seperti ini. Sudah, kalau sudah ininya biarkan saja. Lalu masukkan cost of sales akunnya yaitu 5.000. Ini HPP Phone KS. Kalian supaya lebih gampang, jangan menghafalkan nama akunnya ya, tapi nomor akunnya saja supaya lebih gampang. Ya, karena kalau misalnya menghafalkan nama akunnya kan panjang, jadi lebih gampang kalian mengingat itu nomor akunnya saja. Yang kedua 4.000. Nah, yang kedua 4.000 penjualan preparation. Yang ketiga adalah 1.600. Nih, persediaan food preparation. Nah, sudah sama ya. Kalau sudah sama, tinggal kalian klik OK saja. You must receive code when sold. Oke. Di sini selling-nya kita. Nah, terus kita masuk ke buying details dulu. Sebelumnya, di sini buying-nya adalah unit. Untuk unitnya, terus number item for buying-nya 1, ya. Terus code when book-nya adalah PPN. Sudah, pajak pertambahan nilai. Terus kalau sudah, kita masuk ke selling detailnya. Nah, selling detailnya di sini best selling price-nya adalah 200.000. Ya, terus selling unitnya adalah unit 1, ininya juga sama PPN. Terus ininya biarkan saja, ini sudah sama. Apple BC-nya berarti ini bikin 0 saja, disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan yang di sini. Kalau sudah klik OK. Nah, ini untuk B01 portable-nya. Ya, ini sih bisa kalian sesuaikan dengan yang di sini. Ya, di sini BO portable jumlahnya 7, HPP-nya 175, harga jualnya 200.
terus totalnya 1.225.000 itu. Apakah sama seperti ini? Coba kita lihat. B001 itemnya, buyingnya, terus selling sama ini ya. Di sini tinggal kalian samakan saja dengan ini. Oke, selanjutnya tinggal di input sampai B07 ya. D0 sudah kalian masukkan yang kelompok dari si food preparation, ini kelompoknya ya. Sekarang masukkan kelompok user. Bedanya di mana? Bedanya nanti di akunnya saja, di akun listnya saja ya. Nah, terus yang kalian masukkan di sini ya, harga jualnya, yang HPP-nya abaikan saja. Yang dimasukkan yang ini 200, 250, 170, dan 300. Kalau untuk yang kelompok user yang 1.850, 400 sama 3.270. Caranya masih sama. Klik new, terus profilnya adalah B05, namanya itemnya adalah Mayako Premium. Ini sama, dicari semuanya. Nah, bedanya hanya di sini. Di sini kita cari menjadi HPP user, karena di sini kelompoknya adalah kelompok user. Lalu untuk penjualannya, nih income-nya berarti di sini penjualan user ya. Ini untuk penjualan user. Nih. Terus untuk si akun item inventory-nya berarti adalah persediaan user. Nah, ini ya. Untuk yang kelompok user. Lalu buying detailnya sama, unit 1, selling detailnya di sini yang kalian ganti tinggal best selling price-nya yaitu 1.850.000. Nah, di sininya dibuat 00 saja. Ini sudah diklik. Oke, selanjutnya masuk lagi ke yang B06. B06 namanya adalah body visitor. Ini di checklist sama ya, karena kita HPP-nya kelompoknya user, masih user, buying detailnya biarkan saja, sellingnya tinggal diganti menjadi 400.000. Kita sudah, ini tinggal dibuat 00 saja. Nah, oke. Lalu yang terakhir adalah B07. Philip Slow User. Philip Slow User. Ini tinggal di checklist. Kalau sudah sellingnya berarti 3.270.000. 3.270.000. Oke, kalau sudah tinggal diklik OK saja ya. Nah, ini untuk semuanya sampai tampilannya seperti ini. Nih, ada B01 sampai B07, 200.000, 250 sampai 3.270.000. Sudah sama ya. Kalau sudah sama berarti kita close saja. Masuk ke pencatatan data jobs. Di sini langkah-langkah dalam pembuatan data job adalah sebagai berikut. Pilih menulis lalu jobs. Oke, kita pilih menulis lalu job sampai muncul seperti ini. Kalau sudah, klik new button, terus isi data job yang dibutuhkan, klik OK. Berarti di sini kita klik new. Di sini detail job, job number-nya adalah P. Ya, di sini job names-nya adalah produk. Lalu reference complete-nya 0. Sudah. Ya, berarti ini sudah. Kalau sudah, kita klik new lagi saja untuk S. Di sini name-nya adalah service. Ya, kalau sudah klik oke. Ada dua ya, ada P dan S. Ini bisa diedit kalau misalnya mau mengedit.
bersama produk dan service. Nah, lalu kita masuk ke inventory opening balance. Ini kita close saja. Caranya pilih menu inventory, lalu count inventory. Nah, ini karena kita masih di menu inventory, klik count inventory sampai muncul seperti ini. Lalu kita masukkan nih di sini. Kita masukkan si count-nya atau sama saja kayak persediaannya. Setiap item itu ada berapa. Pada bagian counted, ketik secara manual jumlah persediaan barang, kemudian klik adjust inventory, continue opening balance, lalu masukkan HPP dari masing-masing barang, record. Oke, ini masuknya adalah ke sini yang tadi nih, di sini. Nih, ada nih ya kan? Masukin 7, masukin HPP-nya. Berarti kita klik di sini account-nya adalah 7. Terus kita adjust inventory, di sini adjust account-nya adalah, oke kita lihat lagi, adjust account-nya tadi adalah, di sini continue saja ya, langsung saja tidak usah dipilih, berarti langsung continue, terus klik opening balance, sudah. Lalu masukkan HPP dari masing-masing record. Masukkan di unit cost-nya ya. Masukkan di unit cost-nya di sini 175.000. Oke. Sudah, amount-nya 122, akunnya 11600. Oke, yang B002 di sini kita record. Lanjut, yang B002 adalah 5 7 5 lagi 4 adjust inventory, continue opening balance. Nah, ini untuk cara yang tadi banyaknya. Ini di sini tinggal kita masukkan 225,23, terus 120.000, 250.000, 1.775.000, lalu 375.000, selanjutnya adalah 3.250.000, 3.250.000. Oke, kalau sudah kita klik record. Nah, pada saat kita buka ini sudah ya, 7557, ini sudah semuanya. Pas kita masukin record juga sudah ya. Oke, kalau sudah, ini adalah yang untuk si inventory opening balance-nya. Kalau sudah sama, tinggal di record dan sudah selesai untuk yang pertemuan 2 ini. Nah, nanti kita akan masuk ke pertemuan ketiga ya, masuk ke pertemuan ketiga. Nah, sampai sini saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.